Oke, di dalam disiplin ilmu fikih itu ada 4 imam madhab yang masyhur, yang memang pendapatnya mayoritas digunakan oleh masyarakat Muslim di dunia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi video sebelumnya, madhab itu adalah kumpulan hukum. Nah, kemudian tentu ketika kita bicara tentang kumpulan hukum ini ada sosok yang memang punya andil di dalam mengeluarkan, atau kalau saya ibaratkan tadi, resep buku-buku resep obat. Maka keempat imam inilah yang memang memiliki pengikut mayoritas. Artinya kalau kita ibaratkan uh, imam madhab ini adalah seorang dokter, maka dokter inilah yang kemudian buku-buku resepnya itu yang paling banyak dikutip oleh umat muslim. Jadi ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun selain ini juga ada banyak sekali para imam madhab. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, 4 tokoh inilah yang kemudian pengikutnya yang mayoritas, atau pendapatnya yang mayoritas diikuti oleh uh, umat muslim di belahan dunia. Kalau di Indonesia mayoritas menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, jadi imam madhab tidak hanya terbatas pada 4, meskipun kemudian 4 imam madhab inilah yang pendapatnya paling banyak diikuti. Kenapa Pak bisa paling banyak diikuti? Karena adanya penjagaan pendapat ini secara turun-temurun. Artinya sanad keilmuannya itu sampai sekarang masih dijaga dengan baik. Apakah yang lain tidak? Ya bisa jadi salah satu faktornya itu. Jadi murid-muridnya ini jelas di dalam mempertahankan pendapat guru-gurunya. Jadi bagaimana masa depan keilmuan kita itu tergantung dari bagaimana murid kita mempertahankan pendapat-pendapat kita. Nah itu jadi ini. Jadi yang perlu digarisbawahi, imam madhab tidak hanya 4 ini loh ya. Tapi kenapa Pak yang dicantumkan hanya 4? Karena 4 imam madhab inilah yang memiliki pengikut mayoritas di dunia sampai detik ini. Nah ini bisa dibaca Imam Abu Hanifah, dia keturunan Persia. Persia itu sekarang Iran. Kemudian Imam Malik bin Anas, ini kemudian dia di Madinah, beliau di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i lahir di Palestina, wafatnya di Mesir. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, beliau lahir di Baghdad dan wafat di Baghdad pula. Nah, ini jadi setidaknya 4 tokoh inilah yang kemudian pendapatnya dalam hal fikih yang banyak dikutip. Nah, kemudian bagaimana hukum taklid dalam hukum Islam? Taklid itu mengikuti tanpa tahu dalil pastinya. Jadi menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam, orang yang taklid harus mengetahui bahwa madhab yang dianut adalah benar-benar ada, meskipun tokoh madhab tidak termasuk dari 4 imam madhab fikih yang terkenal. Imam Al-Iraqi, orang yang masuk Islam, boleh taklid kepada ulama siapapun tanpa ada batasan. Tidak ada dalil yang mewajibkan untuk mengikuti 4 imam madhab dalam masalah fikih. Yang 4 imam madhab dan yang lainnya memiliki status yang sama. Sering ada pertanyaan begini, Pak, apakah dalam beragama kita itu harus bermadhab? Kenapa kita tidak langsung mengutip Al-Quran dan hadis? Jawabannya adalah Al-Quran dan hadis itu memang menjadi sumber di dalam ajaran Islam. Tapi tidak semua orang itu bisa mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya. Ibarat tadi, tidak semua orang bisa memberikan dosis di dalam kedokteran. Ingat, tidak bisa kemudian, wah kamu sakit panas, ini kalau dalam buku ensiklopedia kedokteran kalau panas itu langsung diberi ini. Tidak bisa. Harus ada pakarnya yang memang tahu dosisnya. Oh, kamu ini demam. Oh, ini sepertinya tanda-tanda, maka dosisnya ini. Jadi pada dasarnya dalam beragama, maksud dosis itu bagaimana toh Pak? Kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada. Jangan sampai kemudian yang sunnah kita wajibkan. Atau yang sebenarnya wajib malah kita.
Jadi kita tahu betul dosisnya. Coba kalau tidak berdasarkan dari ulama, kita bagaimana bisa belajar sholat? Nabi tidak pernah mengajarkan sholat dari A sampai Z. Maka taklid itu kalau menurut Imam Izzuddin ya tidak apa-apa. Bahkan justru malah kalau memang kita tidak tahu apa-apa ya kita taklid. Tapi taklidlah kepada ulama yang jelas. Jelas sanad keilmuannya, jelas kemampuan keilmuannya. Jadi saya sering mengibaratkan begini, kalau kita tidak bisa nyetir mobil, jangan sekali-kali kita nekat nyetir mobil, tapi ikutlah kepada orang yang memang punya lisensi untuk mengendarai mobil. Ikutilah pendapat orang yang memang benar-benar punya lisensi di dalam mengijtihadi hukum. Jadi kenapa saya menggunakan contoh-contoh sederhana? Supaya kita bisa memahami dengan mudah. Bermadhab itu ibaratnya kita mengikuti pendapat dokter ahli yang sudah memformulasikan obat, yang sudah memformulasikan hukum-hukum sehingga kita tinggal pakai. Karena di dalam hukum dalam Al-Quran dan hadis itu tidak semuanya kemudian terperinci. Tidak semua perintah di dalam Al-Quran itu sifatnya wajib, tidak semua larangan itu kemudian sifatnya juga haram. Jadi tidak semua yang diperintahkan itu pasti berstatus sebagai kewajiban. Nah, kita bisa tahu dari mana? Ada yang sifatnya memang itu sunnah. Ada yang sifatnya, sunnah itu kan tetap juga perintah. Jadi tidak semua perintah itu langsung semuanya pasti wajib. Enggak. Termasuk tidak semua larangan itu kemudian sifatnya haram. Ada yang makruh. Nah, itu yang bisa tahu dari itu. Ulama-ulama yang punya kredibilitas di dalam menentukan atau mengambil hukum-hukum dari, atau ibarat yang lain, kalau kalian tidak bisa nyetir, tidak bisa. Ini kan kita sama-sama nih mau ingin mendapat ridho Allah. Katakanlah kita ingin ke Jakarta sama-sama. Kalau kalian memang tidak bisa nyetir, ya jangan nekat. Jangan-jangan nanti kalian tidak sampai Jakarta tapi kecelakaan di jalan karena memang awalnya kalian tidak bisa nyetir tapi gaya sok-sokan pengen nyetir. Jadi bagaimana Pak? Ya ikut saja orang yang memang sudah tahu jalan ke Jakarta, punya lisensi, bisa nyetir, kemudian paham medan. Jadi kita tinggal ikut saja, dia suruh belok ya dia belokkan mobilnya ke kanan ya kita ikut ke kanan, kita wis pokok manut aja. Sehingga ketika orang ini sampai Jakarta dengan selamat, kita juga sampai dengan selamat. Maka paling mudah kita sebagai orang awam ya ikuti ulama-ulama yang memang jelas pendapatnya, jelas keilmuannya. Jadi taklid tidak masalah. Memang ada larangan, jangan taklid buta. Taklid buta itu adalah kita mengikuti orang yang kita tidak tahu dia itu track recordnya bagaimana, itu taklid buta. Tapi kalau kita tahu betul, oh Pak Yai ini beliau dulu alumni dari pondok ini, secara keilmuan beliau punya sanad keilmuan dengan gurunya yaitu Syekh ini punya ini, sehingga kalau saya ikut Pak Yai ini ya saya mantap. Kenapa? Karena beliau jelas keilmuannya. Nah, taklid kepada ulama yang jelas ini tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah taklid buta, kita tidak tahu dalilnya arti, kemudian orang yang kita ikuti tidak tahu. Ojo-ojo dia juga sama seperti kita tidak bisa nyetir mobil. Tapi kalau kita tahu, Pak coba lihat lisensinya mana ini. Oh pengalaman saya sudah nyopir sejak kecil Mas, sejak usia 20. Oh ya sudah, berarti Bapak memang di bidangnya. Ya udah saya ikut Bapak. Jadi itu ya. Jadi taklid buta itu adalah taklid kepada atau mengikuti orang yang kita tidak tahu juntrungnya ini orangnya bagaimana. Tapi kalau kita tahu betul orang ini bagaimana keilmuannya ya kita ikuti saja. Itu saya kira itu untuk kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.